Kematian merupakan hal yang tidak bisa dihindari bagi manusia, tak terkecuali bagi para artis transseksual yang pernah populer di Indonesia. Dan faktanya beberapa artis transseksual di Indonesia berikut ini punya kisah mengejutkan di akhir hidupnya. Kali ini kita bakalan bahas 5 kisah artis transgender di akhir hayatnya. Dorce Gamalama. Dorce Gamalama adalah salah satu sosok transseksual yang sangat populer di Indonesia. Karirnya di dunia hiburan tanah air memang sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Dorce terlahir sebagai laki-laki dengan nama asli Dedi Yuliardi Asadi pada tanggal 21 Juli 1963 di Solok, Sumatera Barat. Dorce melakukan operasi ganti kelamin di Surabaya pada tahun 1983. Dan identitas baru Dorce telah diakui pengadilan lewat keputusan Mahkamah Agung. Nama Dorce sendiri diberikan oleh Mirna, pemimpin dari kelompok Tari Waria. Sedangkan Gamalama merupakan nama yang diambil dari Gunung Gamalama di Pulau Ternate, Kepulauan Maluku. Dorce juga menambahkan namanya menjadi Dorce Gamalama Halimatus Sakdiah sejak kepulangannya dari ibadah haji. Artis dan komedian Dorce Gamalama meninggal dunia pada tanggal 16 Februari tahun 2022 pada usia 58 tahun. Dorce meninggal usai bertarung melawan COVID-19 dan penyakit diabetes. Mendiang Dorce sempat membuat wasiat soal prosedur pemakaman menjelang ajalnya. Dia mengaku ingin dimakamkan selayaknya wanita muslimah. Meski begitu, wasiat Dorce yang ingin dimakamkan sebagai wanita ini menuai kontroversi dan pertentangan dari sejumlah pihak. Keinginan itu dianggap melanggar syariat Islam karena Dorce sebetulnya bukan wanita tulen. Dorce sempat angkat bicara perihal kontroversi soal wasiatnya. Dia merasa tak ada satupun pihak yang berhak untuk menghakiminya, terutama soal prosedur pemakaman. Dorce juga meminta para ustadz dan kiai tidak perlu memusingkan kematiannya yang dimakamkan dengan cara apa nanti. Dorce meminta pemuka agama Islam tidak berkomentar kurang baik dengan kematiannya. Akhirnya wasiat sang artis yang sempat memunculkan polemik itu tidak diwujudkan, sebab pihak keluarga memutuskan mensalatkan dan memakamkan Dorce Gamalama secara laki-laki. Jenazah Dorce Gamalama sendiri disalatkan di Masjid Al-Hayu yang dibangun Dorce, sebagaimana juga menjadi pesan dari sang artis kelahiran Solok, Sumatera Barat itu. Begitupun dengan nama yang tertulis di nisan makam mendiang Dorce Gamalama di TPU Bantarjati. Bukan nama Dorce Gamalama yang tertulis di nisan, melainkan nama asli artis 58 tahun tersebut, yakni Dedi Yuliardi Asadi. Namun keluarga memutuskan untuk tetap menyematkan nama Dorce di nisan mendiang. Langkah itu dilakukan agar lebih memudahkan pihak-pihak yang ingin berziarah ke makam mendiang Dorce Gamalama. Saya pernah menghibur Ibu Megawati sebelum beliau jadi wakil presiden. Setelah beliau jadi presiden, saya minta bantuan kepada Ibu Megawati atau stafnya. Bu, tolong saya, Bu. Terserah Ibu, bantu saya untuk berobat, Bu. Minta tolong ya, Bu. Makasih Ibu Megawati. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ade Juwita. Ade Juwita merupakan artis serba bisa yang memiliki ciri khas dengan penampilan serta pembawaannya yang ceria. Namanya melejit lewat sitkom Lenong Rumpi dan serial Si Manis Jembatan Ancol bersama mendiang Kiki Fatmala dan Ozi Syahputra. Gayanya yang kemayu namun berpenampilan fisik gahar membuat banyak orang yang bertanya-tanya apakah dia seorang pria atau wanita. Sayangnya setelah puluhan tahun jawaban atas pertanyaan itu baru terjawab jelas saat dia tak lagi bernapas. Nama Ade Juwita sendiri jelas juga bukan nama sebenarnya. Dia dilahirkan dengan nama Johnny Libertiva Ateva. Karena darah Papua yang kental dalam dirinya, dia pun tumbuh menjadi pria berperawakan tinggi besar. Ade terlahir sebagai pria yang memiliki sisi feminim. Sisi feminim inilah yang lantas menjadi ciri khasnya di dunia hiburan tanah air. Ade Juwita sendiri mengaku bahwa dia mempunyai sisi itu sejak kecil. Dia mengaku mulai berdandan memakai bedak layaknya perempuan sejak duduk di bangku SMP. Ade Juwita meninggal dunia pada 6 November tahun 2015 di Sorong, Papua. Dia menghembuskan napas terakhirnya di usia 49 tahun akibat penyakit mag akut dan kelenjar getah bening. Menurut penuturan sang sahabatnya, Ade Juwita dimakamkan sesuai dengan jenis kelamin lahir mendiang, yaitu pria.
Jenny Stavia. Jenny Stavia atau dikenal sebagai Avi merupakan seorang transgender yang terkenal menjadi model video klip untuk salah satu single hit Naif berjudul Possessive. Sebagai seorang model, Avi pernah meraih penghargaan Best Model Video Clip MTV pada tahun 2001. Tak hanya itu, Avi juga pernah meraih predikat sebagai Ratu Waria Indonesia pada tahun 1997 dan tergabung dalam grup Golden Boys. Kehadiran Avi di panggung hiburan tanah air sebagai selebriti transgender kala itu memang bisa dibilang sangat fenomenal. Dia menjadi selebriti transgender yang populer sebab kerap tampil di sejumlah program televisi Indonesia. Avi tercatat pernah membuat heboh publik dengan rencana pernikahannya dengan seorang pria bernama Paul Juren, padahal Avi sendiri diketahui adalah seorang pria. Beberapa tahun merasakan mewahnya dunia hiburan, Avi harus menerima kenyataan pahit saat dirinya divonis menderita kanker paru-paru. Selama berjuang melawan penyakitnya itu, tubuh Avi menjadi sangat kurus. Avi meninggal dunia pada tanggal 19 Januari tahun 2006. Sebelum wafat diketahui Avi sempat berpesan kepada ibunya bahwa dia ingin dimakamkan sebagai seorang pria dan menyandang nama lahirnya yakni Joko Wiryanto Suwito. Tata Dado. Di masa ketenarannya, Tata Dado merupakan sosok yang sangat dikenal di dunia hiburan tanah air. Setiap tampil di televisi, dandanannya selalu membuat heboh bak seorang diva. Riasan wajah tebal, gaun penuh bulu, dan berbagai aksi lucunya di panggung selalu mengundang tawa. Nama Tata Dado mulai melejit di dunia hiburan melalui grup Lenong Rumpi. Dia dikenal lewat perannya sebagai waria yang genit dan kocak, serta selalu melakukan aksi-aksi konyol sehingga mengundang tawa. Semasa hidup, cerita asmara Tata Dado bisa dikatakan nyaris tidak pernah terdengar. Bisa dibilang Tata Dado terbebas dari gosip yang seringkali menghantui para artis dan selebritis di Indonesia. Meski kerap berdandan seperti wanita, Tata merupakan sosok layaknya pria kebanyakan dalam keseharian. Dia memang dikenal total dan menghayati perannya sebagai seorang entertainer. Menjelang akhir tahun 2000-an, nama Tata perlahan redup di panggung hiburan. Hal tersebut bukan karena karirnya tak lagi moncer, melainkan akibat sakit-sakitan. Namun Tata tak menyerah begitu saja. Dia sempat keluar masuk rumah sakit dan menjalani berbagai pengobatan medis serta alternatif untuk kesembuhan. Namun takdir berkata lain. Tata Dado diketahui meninggal di usia 47 tahun pada tahun 2013 silam. Kepergian Tata Dado tentu saja meninggalkan duka mendalam bagi publik, keluarga, dan para sahabatnya. Lucinta Luna. Berbeda dengan Dorce Gamalama yang berkeinginan kuat untuk dimakamkan selayaknya wanita. Meskipun statusnya sebagai perempuan diakui sah secara hukum, artis bernama asli Muhammad Fattah atau yang lebih dikenal dengan nama Lucinta Luna mengungkapkan niatan tulus untuk menghormati jati dirinya sebagai pria. Hal tersebut diungkapkan Lucinta Luna dalam sebuah podcast di channel YouTube Deddy Corbuzier. Lucinta Luna menyatakan bahwa jika meninggal suatu hari nanti, dirinya berharap dimandikan sesuai kodratnya sebagai laki-laki. Dalam perbincangan tersebut, awalnya Lucinta Luna mendapat pertanyaan apakah dirinya ingin dimakamkan sebagai laki-laki atau perempuan. Dengan serius, Lucinta Luna menjawab bahwa dirinya ingin dimandikan dan dimakamkan secara laki-laki. Para warganet yang mendengar hal tersebut berharap Lucinta Luna segera mendapat hidayah. Ada pula yang merasa lega akhirnya Lucinta Luna mengakui identitasnya sebagai laki-laki. Itu tadi 5 kisah artis transgender di akhir hayatnya. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.